Nah, sebenarnya kalau dari mangrove itu kan banyak sekali yang bisa kita buat ya. Nah, kalau di daerah lain itu sudah dikembangkan, bisa jadi ada kerupuk jeruju, kemudian juga ada sirup dari mangrove, dodol mangrove. Nah, itu semua eh, bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa mengganggu sebenarnya ya, tanpa merusak atau menebang mangrove-nya gitu. Kawasan mangrove atau hutan bakau di pesisir timur Sumatera Utara mengalami penyusutan hingga 60% pada tahun 2020. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara menyatakan kerusakan hutan bakau disebabkan oleh manusia, secara signifikan merubah tutupan mangrove. Hutan bakau terus terdegradasi karena beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, tambak, pertanian, dapur arang, abrasi, dan reklamasi tambang pasir. Pantai timur Sumatera Utara terbentang dari Kabupaten Langkat hingga Labuhan Batu Selatan. Sepanjang 314 km dengan luas mencapai lebih dari 47.000 hektar, yang meliputi kawasan hutan lindung dan konservasi. Kalau kita lihat di Sumatera Utara ini kan mangrove itu tumbuh di sepanjang pesisir pantai ya, di pantai timur, pantai barat. Nah, kalau di Selat Malaka itu ya kita lihat ada termasuk di daerah yang tempat kita akan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Salah satunya di Kecamatan Hamparan Perak. Gitu. Kita lihat bahwa fungsi hutan itu kan sebagai penyerap karbon dioksida ya, yang mengeluarkan karbon oksigen ya, yang bagus untuk dihirup oleh masyarakat. Nah, dengan keberadaan mangrove ini tentunya menjadi untuk penyaring udara ya di sekitar kita. Kalau mangrove berkurang ya tentunya akan mempengaruhi ya cuaca yang ada. Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa ini juga memiliki kawasan pesisir yang dulunya terdiri dari hutan mangrove, dan kini sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Beberapa orang warga yang peduli pada pelestarian lingkungan berupaya mengangkat potensi ekowisata dan sumber daya alam yang ada di desa mereka. Khasnya kelapa pandan. Ya, khasnya kelapa pandan. Ahoy, ahoy, ahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapai, salah satu ketua kelompok nelayan Pantai Indah, Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dulu Desa Lama ini boleh dibilang desa tertinggal. Saya mendirikan kelompok nelayan Pantai Indah ini dari tahun 2009. 2009 saya dirikan ada beberapa kelompok yang ada di desa ini, sehingga desa ini agak berbeda lah sedikit pandangan daripada yang telah lalu. Kalau dulu nggak dipandang desa kita ini. Semenjak kita bentuk kelompok, ada beberapa bantuan dari pemerintah juga kita dapat berupa untuk nelayan. Dan desa kita ini juga memang dulu jauh daripada di tengah kota. Kita ini jauh di pesisir kampung. Jadi alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu desa kita ini sudah nampak jauh lebih maju. Dengan ini saya selaku pengurus dan ketua kelompok juga membuat gagasan di desa ini supaya desa ini jauh lebih maju dan apa yang bisa kita buat untuk desa ini. Jadi saya kemarin pernah berjumpa dengan Pak Raub dan Bu Rohmah. Pak, Bu, saya mohon petunjuk, Bu. Saya bilang sama dua tokoh itu, karena desa kami ini, Bu, tidak ada yang bisa kami tonjolkan
Apa yang bisa kami tonjolkan untuk desa kami ini, Bu? Karena kami di sini punya lahan, tapi kami tidak punya kemampuan untuk mengelolanya. Maka dari arahannya lah, maka kami bentuklah ini rencana wisata mangrove. Sembari membangun kawasan wisata mangrove pinggir sungai, Rafai dan sahabat-sahabatnya membudidayakan kelapa jenis koko pandan yang menjadi produk unggulan pendukung wisata mangrove. Desa Lama sendiri telah dikenal sebagai penghasil kelapa di wilayah Deli Serdang. Koko pandan adalah kelapa genjah pandan wangi yang cepat berbuah setelah ditanam kurang lebih 2 hingga 3 tahun. Jenis kelapa ini memiliki jumlah banyak dengan pohon yang tidak begitu tinggi. Air dan daging buahnya bercita rasa pandan, sehingga jika dikembangkan, kelapa ini bisa meningkatkan pendapatan petani karena harga per buahnya yang lebih mahal dibandingkan kelapa biasa. Dari atuk kami dulu, sampailah saya udah tua gini, masih tetap kelapa. Yang khas di sini kelapa, pisang, rambutan, dulu masih ada manggis, juga ini mangga. Nah, itulah dia. Kalau saya tanam kelapa ini kurang lebih 2 tahun. Berarti ini 2023, berarti 2021 semalam kita tanam. Alhamdulillah sekarang kelapa yang di sekeliling kita ini sudah berbuah semua. Ada bermacam-macam kelapa, ada kelapa pandan, ada kelapa biasa, ada kelapa prida, ada juga kelapa yang tampuk merah. Nah, jadi kalau penghasilan daripada kelapa ini, alhamdulillah, syukurlah kita, agak lumayan lah kalau untuk panennya. Pohon yang kita tanam kurang lebih 200 pohon. Kalau produktivitasnya boleh dibilangkan agak lumayan lah, nggak usah lah kita apa kan. Dia per minggu dia kita panen, per minggu kita panen gitu dia. Kalau dulu ini lahan milik per orang, dan kebetulan saya salah satu pengelola yang punya lahan ini, dan yang membeli pun saya. Lahan di seputaran area mangrove kita ini, wisata mangrove dan perumahan ini, kebetulan ini lahan saya yang beli bersama kawan-kawan developer lain. Makanya ini mendasarkan itulah saya membuat gagasan, karena ini saya merasa saya yang beli lahan, maka ini saya jadikan untuk wisata. Saya dan kawan-kawan mempunyai suatu cita-cita dan mimpi yang tinggi lah. Karena dulu desa kita ini boleh dibilang cuman ya, memang desa tertinggal. Saya pun haru saya melihatnya. Jadi keinginan kami bagaimana desa ini jauh lebih maju dan bisa kami tonjolkan suatu produk seperti kuliner, seperti wisata. Itulah impian kami. Karena apa? Dengan adanya itu maka meningkatlah hasil perekonomian desa ini, itu aja. Jadi sungai ini di posisi kita sekarang ini sungai kebetulan sedang pasang. Jadi ini sungai pasang, nanti kalau air ini surut, dia ikut surut. Rencana kita nanti di sini mau kita buat tembok penahan supaya apa? Air itu surut kita bisa tahan, air pasang kita bisa masukkan. Dan rencana dari tempat kita masuk tadi hingga sampailah ke ujung sana kurang lebih 4,5 hektar ini lingkupannya. Nanti kita mau buat jembatan di sini sepanjang sungai ini. Buat jembatan sepanjang dari mulai kita masuk tadi, dibuat jembatan terus hingga jumpalah di pondok kita ini nanti. Jadi kita lewat dari jembatan air ini nanti. Udah ada gambar yang kita buat. 2 tahun yang lalu kami itu ada berkunjung ke Desa Lama dan Paluh Kurau. Kebetulan kami ada riset di sana melihat perubahan tutupan lahan yang ada di sana. Dan memang kita lihat terjadi perubahan ya, luas tutupan lahan, ada yang berubah menjadi pemukiman, juga ada yang berubah menjadi tambak gitu ya.
Nah, kemudian hasil wawancara kita dengan ketua-ketua kelompok dan anggota kelompok, ternyata mereka memerlukan pendampingan dari akademisi. Nah, kami dari akademisi itu punya Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian ya. Kenapa tidak kita coba membantu kita mencarikan funding ya untuk mendampingi masyarakat gitu. Nah, supaya mereka apa yang mereka inginkan itu kita juga bisa berkontribusi kepada masyarakat desa di sana. Kalau kita lihat ya masyarakat di pesisir yang tinggal mangrove itu ya ini sedang kita lihat juga biasanya pendapatannya itu di bawah ya masih rendah menengah ke bawah gitu. Nah, bagaimana supaya masyarakat ini pendapatannya bisa meningkat dari hasil hutan mangrove itu sendiri ya tentunya harus dioptimalkan di dalam pengelolaannya gitu. Misalnya apa yang menjadi potensi terbesar. Nah, itu bisa menjadi andalan mereka yang bisa kita dampingi mereka di dalam pengelolaannya. Misalnya ada produk-produk nanti ini kita mau brainstorming apa yang bisa mereka unggulkan sehingga itu bisa nanti kita terus pantau bagaimana perkembangan produk itu mau kita apakan sehingga nanti dari produk itu bisa membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat gitu. Ya tentunya tidak hanya sekali dua kali tetapi ini kan harus continue sehingga kita bisa memantau apakah dengan kegiatan ini awal kemudian di beberapa tahun kemudian ada peningkatan pendapatan gitu. Ekowisata hutan mangrove kini menjamur di pesisir Sumatera Utara. Tidak hanya menjadi destinasi wisata, ekowisata mangrove memiliki peran vital dalam kehidupan. Kalau berbicara mengenai fungsi mangrove itu dari berbagai aspek ya. Nah, selain dari fungsi ekologi, juga dari fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Nah, kalau kita lihat dari fungsi ekologi ya, contohnya pada saat terjadinya tsunami ya, mangrove ini sangat berperan penting ya di dalam menahan abrasi pantai gitu ya. Itu dari sisi salah satu dari sisi fungsi ekologi. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi itu dapat menunjang pendapatan dari masyarakat gitu. Nah gitu ya, jadi sosial juga seperti itu ya. Jadi hutan selain berfungsi sebagai ekonomi juga bisa sebagai sosial kemasyarakatan seperti yang kita lakukan ini. Memang kami sudah planning ke depan. Kebetulan di depan sana ada lahan kurang lebih 1,5 hektar. Itu rencana mau kami beli. Bagaimanalah cara kami nanti. Itu rencana mau kami tanam khusus kelapa Prida pandan semua. Itulah rencana. Mau kami kembangkan supaya kelapa ini lebih banyak. Pertama, kalau kelapa pandan ini, dia nggak begitu besar. Dia kecil, tapi airnya banyak dan rasa airnya wangi. Seperti pandan itulah rasanya. Kalau kelapa yang biasa ini kan nggak ada rasa dia, cuma manis saja. Kalau ini manis, rasa pandan, dan pokoknya gurih lah rasanya. Beda dia. Nah sebenarnya kalau dari mangrove itu kan banyak sekali yang bisa kita buat ya. Nah kalau di daerah lain itu sudah dikembangkan bisa jadi ada kerupuk jeruju, kemudian juga ada sirup dari mangrove, dodol mangrove. Nah itu semua bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa mengganggu sebenarnya ya, tanpa merusak atau menebang mangrove-nya gitu. Dari sisi ekologi kita tetap mempertahankan pohon mangrove-nya gitu. Tetapi ada bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan, misalnya dari buah, dari daun, seperti itu. Nah, kemudian kalau mangrove-nya terjaga, ini kan dapat potensi menjadi wisata gitu ya. Nah, misalnya kita tidak perlu menebang, tetapi membuat misalnya trekking jalan itu dengan membuat kayu-kayu di atasnya ya. Kalau ini kan sudah banyak kita lihat percontohan seperti itu ya. Nah, jadi tanpa merusak. Nah, itu juga tempat kalau tutupan mangrove-nya masih bagus gitu ya. Nah, ini kan jadi indah gitu ya. Rafai dan teman-temannya ingin mengembalikan kejayaan Desa Lama sebagai penghasil kelapa dan juga tetap mempertahankan mangrove yang tersisa. Kelapa pandan dari Desa Lama telah diterima di pasar lokal,
seperti memenuhi kebutuhan kafe dan juga restoran di kota Medan. Saya memasarkan ini kan begini, saya panggil ada beberapa tokoh-tokoh yang biasa menjalankan kelapa ini. Saya punya produk, coba kalian rasakan kelapa ini, coba ini berapa macam mana sistem pemasarannya, berapa harganya. Saya kasih gratis dulu makan. Duduk kita di pondok ini, pondok kita tadi. Maka itu salah satu adik kita tadi, si Reja, dia yang packing. Oh ini bah, begini-begini katanya. Oke, kita mainkan, begitulah awalnya. Jadi memang dari awalnya kita kasih coba dulu. Orang yang untuk memasarkan itu bisa nggak pasarkan kelapa kita ini. Kebetulan rasanya enak katanya. Di lokasi wisata yang akan kita bangun ini, kelapa 200 pokok ini, kurang lebih bisa per minggunya itu kurang lebih 200 buah per minggu. Kurang lebih lah. Siapa-siapa saja yang sudah menerima Pak? Kan ada kafe gitu. Ya, ada beberapa kafe, ada juga di restoran, termasuk di Marina Belawan dulu, menerima juga. Sampai juga di Medan ada juga. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi sumber pendapatan ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dengan cara ya itu tadi ya, menanam mangrove ini bisa mendapatkan pendapatan, misalnya dengan membuka wisata gitu, wisata mangrove. Kalau sekarang kan lagi tren ini ya, wisata-wisata mangrove ya, tidak saja di Sumut. Nah, tapi mungkin kalau daerah lain itu sudah lebih maju ya, seperti Bali, kemudian di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk itu kita lihat kan pengelolaannya sudah sangat baik ya, dan sudah banyak wisata yang berkunjung ke situ. Nah, kita menjadi tantangan di Sumatera Utara bagaimana supaya mangrove kita ini menjadi juga pilihan destinasi wisata. Nah, inilah salah satunya cikal bakal yang ingin kita kerjasama dengan masyarakat, membina masyarakat supaya bisa mengelola mangrove-nya itu menjadi wisata yang bisa mendatangkan banyak wisatawan. Mangrove pesisir Sumatera Utara juga dikembangkan menjadi bahan pewarna alami batik. Di Medan Johor, galeri dan workshop ekoprint Nauli Usu membuat aneka produk ekoprint yang menciptakan selembar kain, kertas, dan keramik bermotif tumbuhan asli. Usaha ini dilakoni oleh Iwan Risnasari, seorang dosen yang terjun ke dunia ekoprint sejak tahun 2019. Jadi memang kayu mangrove itu memiliki senyawa atau metabolit sekunder ya, kalau di dalam ilmu kayu dia memiliki metabolit sekunder yang bisa menghasilkan warna. Dan selain itu, keunikan dari mangrove selain dia bisa memberikan zat warna, dia juga bisa memberikan zat antibakteri gitu. Dan kalau itu diaplikasikan ke kain, itu sangat cocok dengan kondisi lingkungan kita yang tropis ya, yang kita sering berkeringat dan sebagainya, sehingga kalau kain itu memiliki sifat antibakteri dari ekstrak mangrove, nah itu bisa mengurangi dampak seperti iritasi kulit. Dan jadi kalau kayu mangrove yang bisa dimanfaatkan itu bisa kulit, cabang atau ranting gitu ya. Nah kalau kulit berarti kulit yang memang kayu yang istilahnya sudah ini ya, sudah tidak terpakai lagi gitu ya. Jadi kita tidak menebang. Kemudian dikeringkan gitu. Karena semakin kering kayu ya maka itu akan semakin memudahkan zat warna itu keluar. Jadi dikeringkan, kemudian diusahakan ukurannya itu lebih kecil gitu ya, supaya ekstrak warna yang keluar itu lebih banyak gitu. Jadi dicincang atau kalau memungkinkan dibuat menjadi serbuk, baru kemudian direbus gitu, kemudian disaring, nah siap untuk diaplikasikan sebagai zat warna alam. Selama ini yang saya pakai, media yang saya pakai untuk ekoprint itu selain kain gitu, yang utama kan memang kain. Nah selain kain kemudian saya juga memakai media kertas dan kulit ya. Nah kemudian kain, kulit, dan kertas itu saya buat menjadi produk-produk seperti tas. Kalau kertas untuk bloknot, untuk hiasan figura gitu ya. Nah untuk pemasaran secara offline melalui bazar atau pameran yang diselenggarakan oleh dinas-dinas tempat gitu ya.
Kemudian juga melalui marketplace ya, di Tokopedia kami juga ada. Kemudian di Instagram gitu ya, melayani pembelian secara online gitu. Mangrove menghasilkan variasi warna coklat seperti coklat tua, coklat muda, hingga merah bata. Jadi memasarkannya memang tidak seperti memasarkan kain yang dibuat secara massal atau secara pabrikan ya. Jadi kita juga harus menjelaskan keunikan dari produk ini. Mulai dari prosesnya semua kan dilakukan secara handmade. Kemudian menggunakan bahan alam gitu kan. Jadi meskipun bahan alam itu tersedia ya, ibaratnya mungkin kita tidak perlu membeli ya kayak daun atau rumput kan tinggal ngambil. Tapi di situ kan ada proses ya, misalnya merebus, butuh waktu dan butuh tenaga, kreativitas gitu ya. Nah sehingga nilai itu juga gitu ya yang harus kita hargai juga. Jadi tidak hanya sekedar kain kemudian dijahit menjadi baju gitu ya. Tidak seperti kain biasa, produk ekoprint yang berbahan alami ini butuh perawatan khusus. Seperti tidak merendamnya terlalu lama dan menggunakan sabun lerak alami atau sabun bayi ketika membersihkannya. Kalau potensi mangrove, kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya Sumatera ini termasuk wilayah yang mangrove-nya itu cukup luas gitu ya. Jadi kalau masyarakat itu bijaksana gitu ya di dalam mengelola mangrove, maka akan semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat gitu ya. Jadi semua bagian tanamannya itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi tidak perlu menebang atau merusak mangrove, kita itu sudah dapat manfaat yang banyak gitu ya. Ya termasuk ini ya, zat warna ini. Jadi dengan hanya memanfaatkan cabang atau ranting yang tidak terpakai ya, hasil pangkasan dan sebagainya, itu bisa direbus berulang-ulang gitu kan. Bisa untuk kain berulang-ulang gitu kan, termasuk juga produk yang lainnya tanpa harus merusak gitu ya. Nah, Harapan saya, harapan kami semua, semoga ke depan apa yang kami cita-citakan ini didukung dari pihak pemerintah terkait maupun pemerintah pusat. Dan USU tentu peran besar yang telah mendukung kami, semoga ke depan jauh untuk memberi kami masukan apa yang kira-kira bisa kami buat. Nah, harapan kami ya kepada kelompok nelayan supaya tetap menjaga kekompakan gitu ya. Nah, di dalam internal kelompok sendiri harus saling mendukung ya. Kami sebagai pendamping saja di sini ya, tentunya tidak bisa juga berbuat apa-apa kalau tidak didukung dari kekompakan ya dan kerja keras dari kelompok-kelompok nelayan. Ya, semua kita ya. Baik dari pemerintah, bukan saja dari pemerintah ya, tetapi dari masyarakat, dari akademisi, kemudian dari NGO, kemudian media sangat berperan ya di dalam mempromosikan ya sebagaimana supaya kita konsisten dalam menjaga lingkungan gitu. Jadi semua kita harus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.